Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa salatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sampai berkaitan tentang sifat tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila an qala wa min tawadhuhi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala khayyarahu min an yakuna nabiyyan abdan aw nabiyyan malikan faqtara al-ubudiyah tawadhu'an lillahi ta'ala. Termasuk bentuk tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, engkau ini kepingin jadi nabi sekaligus hamba atau nabi sekaligus raja, seperti Sayyidina Sulaiman. Beliau ini nabi sekaligus raja. Maka Nabi Muhammad SAW memilih untuk menjadi nabi sekaligus hamba. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu fakirnya pilihan, beliau itu menghamba itu juga pilihan Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya beliau memilih jadi raja, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan beliau raja. Akan tapi ini bukti tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza thabitun min hadits Abi Hurairah, dan ini terbukti di dalam hadis Abu Hurairah. Wa lafzuhu, di dalam lafadznya, jalasa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila sama' fa idza malakun yanzilu. Ya. Faqala lahu Jibril hadzal malak ma nazala mundu khuliq qabla sa'ah. Ya. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Jibril ini sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba Sayyidina Jibril melihat ke langit, didapati ada seorang malaikat yang turun. Ya. Malaikat ini turun, kemudian Sayyidina Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ini malaikat dari awal diciptakan itu tidak pernah turun. Ya, semestinya turun itu sebelum kiamat. Akan tapi ini sekarang turun. Ya. Falamma nazala qala ya Muhammad arsalani ilaika rabbuka amalakan aj'aluka am abdan rasulan. Kemudian malaikat itu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanyakan kepada kamu satu pertanyaan. Apakah aku akan jadikan kamu seorang rasul sekaligus hamba atau seorang rasul sekaligus raja? Faqala lahu Jibril tawadhu li rabbika ya Muhammad. Maka Sayyidina Jibril ngasih saran kepada Nabi, wahai Muhammad, tawadhu'lah engkau kepada Tuhanmu. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam la bal abdan rasulan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak, akan tapi aku ingin menjadi nabi sekaligus hamba. Ya, artinya tidak mau dijadikan muluk-muluk seperti raja. Ya, semestinya bisa saja Rasulullah SAW memilih raja di singgasana yang besar, ada beberapa pengawalnya, akan tapi itu tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah SAW ini satu-satunya raja yang ya tidak ada tamengnya, tidak ada orangnya, tidak ada penghalangnya. Jadi kalau seandainya mau berjumpa Nabi, ya langsung datang kepada Nabi. Kalau istilahnya sekarang itu tidak ada asistennya. Ya, jadi langsung datang kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau ini adalah seorang Rasul sekaligus ketuanya Islam ketika itu, ketua seluruh dunia. Akan tapi tidak menjadikan siapapun jadi asisten beliau. Ya, padahal beliau ini orang yang
paling besar. Akan tapi bentuk tawadhu Nabi Muhammad SAW, beliau enggan menjadikan seorang asisten. Ini thabit di dalam Ibnu Hibban fi sahihi. Wa min tawadhu'i sallallahu alaihi wasallam ma rawahu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Dan termasuk tawadhu Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW ya'udul marda wa yashhad janaiz wa yarkabul himar wa yujib da'watal abd. Ya. Rasulullah SAW itu dulu senantiasa mengunjungi orang yang sakit di kalangan mereka. Ya. Bahkan yang dulu menyakiti Nabi, setiap hari ngelempari, setiap hari ngeludahi, suatu hari didapati orang tersebut tidak ngeludahi Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW tanya, mana fulan yang biasa menyakiti aku? Ini orang yang nyakiti aja ditanya sama Nabi. Ya, bagaimana kelak nanti kita ini termasuk orang yang senantiasa salawat kepada Nabi? Ya, mosok tidak diingat? Ya, tidak mungkin. Orang yang menyakiti Nabi aja diingat. Apalagi yang tiap minggu kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, tiap bulan kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, pasti Rasulullah SAW kenal dengan kita. Mana ini orang yang biasa nyakiti saya? Ya Rasulullah, dia ini sakit. Ya. Kalau kita gimana? Orang yang biasa nyakiti, syukur kapokmu kapan? Ini kau ini kurang ajar sama aku, tidak tahu kamu ini sekarang siapa? Oh balak itu, gara-gara. Nah ini Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan seperti itu, malah didatangi, dikunjungi. Ya, kamu sakit apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau kita ya, kalau sudah hatinya kita, jiwanya kita ini sudah mutmainnah, sudah tidak ada ego lagi, baru bisa melakukan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa datang ya ke jenazah, ya siapapun jenazahnya didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang pertama ditanya oleh Nabi, apakah orang ini punya hutang atau tidak. Kalau punya hutang maka ditanya, apakah ada warisan yang mencukupi untuk membayar hutangnya atau tidak. Kalau seandainya tidak, maka Rasulullah SAW tanya, apakah ada di antara sahabat yang mau menanggung hutangnya. Ya. Kalau seandainya ada, maka baru Rasulullah SAW menyolatinya. Nah, ini bentuk kehadiran Nabi Muhammad SAW. Sampai ada seorang sahabat yang memiliki hutang, nah, dan warisannya tidak cukup. Kemudian ditanya, siapa yang mau nanggung? Ya, temennya ini karena dia kesian nanti tidak disolati sama Nabi, maka temennya mengatakan, ana ya Rasulullah. Padahal jika dia juga tidak punya uang. Pokoknya nekat ya, kesian ini temennya nanti tidak disolati sama Nabi. Maka kemudian Rasulullah SAW nyolati. Selama 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW tanya kepada sahabat tersebut, apakah hutangnya sudah dibayar atau belum. Ya, dari saking pentingnya masalah membayar hutang, ya, ditakutkan amalnya nanti tidak diangkat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diterima amalnya sebelum hutangnya itu terlunasi. Ya, 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW selalu tanya kepada sahabat tersebut. Wa yujibu da'watal abad. Dan Nabi Muhammad SAW ini kalau seandainya diundang sama budak, beliau itu jawab. Kalau seandainya diajak ke rumahnya orang miskin, beliau pun juga jawab. Bahkan beliau pernah diundang makan yang remeh, cuma roti sama minyak, ya, yang bisa dijadikan lauk, ya. Itu Rasulullah SAW jawab. Artinya Rasulullah SAW datang. Ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana yaum Bani Quraidah, ya, ala himar makhtum bihablin min lif wa alaihi ikaf. Ya. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan beliau ini ketika di Bani Quraidah, beliau ini naik himar. Himar itu apa? Keledai. Ya. Padahal Rasulullah SAW bisa saja naik kuda. Bukan berarti tidak ada apa-apa kemudian Rasulullah SAW milih keledai, tidak.
yang menjadi tawadhu ini ada yang lain, akan tapi Rasulullah SAW milih keledai. Ya, ini termasuk bentuk tawadhunya Rasulullah SAW. Ya, sehingga ketika Habib Ali bin Anis Al-Kaf, guru kami, datang dari Hadramut, beliau hadir khal Solo. Ya. Kemudian kita jamu untuk undang makan. Ya. Dari rumah kita atau dari Masjid Riyadh ke rumah kita ini tidak mungkin pakai mobil. Ya. Akhirnya kita bawa becak. Ya. Maka anak katakan, ya Habib, alafu ya Habib, ya, mobil tidak bisa masuk, kita bawa becak supaya lebih cepat, lebih enak. Ya. Maka beliau menjawab apa? Tidak ada masalah, Rasulullah SAW aja naik keledai. Maksud kita mau milih-milih naik apa? Ya, sehingga pewaris Nabi Muhammad SAW itu tidak menggubris mau naik apa. Ya, kita dapati Habib Umar ya digoncengkan naik motor, Habib Taufik Assegaf juga naik motor, ada yang naik becak, ada yang didorong. Semuanya itu berkat Nabi Muhammad SAW memiliki sifat tawadhu, sehingga pewaris Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang keluar daripada sifat tawadhu. Mau naik apa aja, Bismillah. Ya, ini pelajaran yang sangat berharga. Ya. Padahal kita semestinya orang dari Hadramut dinaikkan becak, akan tapi ketika jawabannya seperti itu kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Ya, meskipun kita sudah tahu, akan tapi beliau menjawab itu Rasulullah SAW aja naik keledai. Ya, artinya jangan sampai kita ngeremehkan apapun kendaraannya kita jalan. Ya, ini tawadhu'nya ya, pewaris Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW naik keledai, ada kuda di sampingnya. Bahkan keledainya ini keledai yang takban istilahnya. Ini disifatkan tariannya itu pakai lift. Lift itu seperti apa? Ya, yang dari, kalau sekarang itu mungkin dari rotan. Ya, pokoknya dari dedaunan atau bekasnya pohon kurma. Kemudian pelananya pun juga dari lift. Ya, artinya juga dari tempat yang takban. Akan tapi ya istilahnya ini himar ini kalau dilihat tidak pantas untuk ditunggangi Nabi Muhammad SAW, akan tapi Nabi Muhammad SAW pilih untuk menunggangi keledai tersebut. Nabi Muhammad SAW ketika menjenguk orang sakit, Nabi Muhammad SAW itu berada di posisi yang dekat dengan kepala orang yang sakit. Ya, kemudian tanya kabarnya, bagaimana kamu dapati badanmu hari ini, bagaimana kesehatanmu, bagaimana kamu di pagi hari ini, atau bagaimana kamu di sore hari ini. Kemudian setelah dijelaskan sama yang sakit, maka Rasulullah SAW mengatakan, la ba'sa alaik tuhur biidnillah. Nah, ini termasuk sunnah yang kita hendaknya lakukan. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan kita sakit, maka katakan la ba'sa tuhur insyaallah, atau tuhur biidznillah. Tidak ada masalah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala bersihkan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk sunnah. Waqad yadha'u yadahu 'alal makani alladhi ya'lam minhu al-marid wa yaqul bismillah min kulli da' yu'dhika Allah yashfik. Dan terkadang Rasulullah SAW itu meletakkan tangannya di tempat yang sakit. Kemudian beliau mengatakan bismillah min kulli da' yu'dhik Allah yashfik. Ini doa daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya Rasulullah SAW yulatif, artinya lemah lembut kepada orang yang sakit. Ini kalau seandainya kita didatangi sama guru kita yang kita agungkan itu ya, sakit, senangnya luar biasa. Kemudian ditanya apa kabar, mana yang sakit, ya, kayak ditimang-timang ya. Kayak anak kecil ya, yang sakit sebelah mana, sebelah sini, diletakkan tangannya. Ini kalau kita ini Rasulullah SAW, kita ini sakit, Rasulullah SAW datang, ya sudah gembiranya luar biasa. Ya, tidak usah Rasul, guru kita aja kita disambangi itu kita senangnya luar biasa. Ya, alhamdulillah anak sakit. Kalau tidak sakit anak tidak dikunjungi guru anak. Ya, alhamdulillah ini anak sakit. Ini senangnya. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Kemudian juga Rasulullah SAW pernah naik himar, naik keledai. Kemudian
mau jalan ke Kuba. Rasulullah SAW senantiasa itu kalau hari Sabtu berangkat ke Kuba. Di situ ada Sayyidina Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ayo ikut. Ya boleh ya Rasulullah. Kayaknya tidak ada pelananya. Maka kemudian Rasulullah SAW naik untuk mengangkat Sayyidina Abu Hurairah, akan tapi tidak kuat sehingga Rasulullah SAW sama Abu Hurairah jatuh dua-duanya. Kemudian Rasulullah SAW naik lagi, ya. Diajak lagi, ayo Abu Hurairah naik, ya. Dibawa sama Abu Hurairah naik, mau naik tidak bisa, jatuh lagi dua-duanya, ya. Kemudian Rasulullah SAW naik lagi, kemudian ayo Abu Hurairah, ayo naik, ikut anak. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang mengutusmu dengan hak, aku tidak mau lagi menjatuhkan kamu ketiga kalinya. Cukup ya Rasulullah, sudah saya tak jalan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jatuh berkali-kali pun tetap ingin mengajak Sayyidina Abu Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini termasuk mendapatkan sifat tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.